Kisah dan sejarah Keraton Dalem Agung Pakungwati. Awal peradaban Kesultanan Cirebon. Keraton Dalem Agung Pakungwati yang terletak di Kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat ini, menjadi salah satu bukti peninggalan sejarah yang masih ada. Di mana bangunan Keraton Dalem Agung Pakungwati yang berdiri pada tahun 1430 Masehi, dan bergaya arsitektur Majapahit ini didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu Sangkan Cirebon. Pangeran Cakrabuana adalah salah satu keturunan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Sebutan Keraton Dalem Agung Pakungwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati, di mana karena rasa cinta dan kasih sayangnya yang mendalam terhadap putri sulungnya, mendorong Pangeran Cakrabuana memberikan nama keraton yang pertama di Cirebon ini dengan nama Pakungwati. Di Komplek Keraton Dalem Agung Pakungwati terdapat 3 bangunan, yakni Petilasan Pangeran Cakrabuana, Petilasan Sunan Gunung Jati, dan Rumah Pangeran Cakrabuana. Petilasan ini pada masanya digunakan untuk perundingan tingkat tinggi para wali serta untuk mengatur strategi perang. Selain itu, di sekitarnya terdapat sebuah sumur upas yang diartikan sebagai racun. Konon di sumur inilah dahulu para prajurit keraton merendam pusaka kerajaannya dengan racun untuk digunakan melawan penjajah. Sumur upas ini juga lebih dikenal dengan nama Sumur Soka, karena tempatnya berada persis di bawah pohon soka besar. Nyi Mas Pakungwati atau kadang juga disebut Nyi Dalem Pakungwati, menurut naskah Kuningan adalah anak pertama hasil perkawinan antara Pangeran Walang Sungsang dengan Nyi Mas Kencana Larang. Nyi Mas Kencana Larang sendiri adalah putri dari Ki Gede Alang-Alang yang merupakan seorang Kuwu Cirebon pertama, sekaligus juga sebagai Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati. Pernikahan antara Pangeran Walang Sungsang dengan Nyi Mas Kencana Larang terjadi ketika Pangeran Cakrabuana dianggap sukses mengemban jabatan Pangrasa Bumi di Padukuhan Cirebon, yang dikepalai oleh Ki Gede Alang-Alang. Nyi Mas Pakungwati mempunyai 2 orang adik laki-laki yaitu Pangeran Kejaksan dan Pangeran Pajarakan. Arti nama dari Pakungwati dalam bahasa Cirebon secara etimologi bermaksud artinya adalah udang betina, karena memang kata pakung artinya yakni udang, sedangkan kata wati artinya yakni perempuan. Dinamakan Pakungwati karena Pangeran Walang Sungsang sendiri dikisahkan sebagai seorang penemu terasi, yang mana salah satu bahan pembuatannya terbuat dari udang. Dikisahkan kecintaan dari Pangeran Walang Sungsang pada udang begitu tinggi, maka tidak mengherankan beliau kemudian menamai anaknya dengan nama Pakungwati. Selain maknanya udang betina, juga bermakna putri dari pencari udang, yaitu Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana. Selama hidupnya, Nyi Mas Pakungwati dikisahkan sebagai putri Pangeran Walang Sungsang yang paling disayang, karena selain cantik, beliau juga dikisahkan sangat penurut. Sebab itulah di kemudian hari Pangeran Walang Sungsang menamai Keraton Kesultanan Cirebon dengan nama Keraton Pakungwati. Kemudian Nyi Mas Pakungwati dinikahkan oleh ayahandanya dengan Sunan Gunung Jati. Setelah beberapa lama beliau menjadi penguasa di Cirebon yang ditunjuk langsung oleh Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Diceritakan saat itu, sang Pangeran Walang Sungsang kedatangan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, yang tak lain merupakan anak dari adiknya yaitu Nyi Mas Rara Santang, yang menikah dengan penguasa Mesir. Kemudian Syarif Hidayatullah menetap dan tinggal di Cirebon. Selama beberapa waktu tinggal di Cirebon, Syarif Hidayatullah menunjukkan perilaku yang baik, serta dianggap mampu oleh Pangeran Walang Sungsang untuk mensyiarkan agama Islam di Cirebon, dan menggantikan posisinya sebagai penguasa Cirebon. Sunan Gunung Jati kemudian dijodohkan dengan Nyi Mas Pakungwati oleh Pangeran Walang Sungsang, sebelum akhirnya diangkat menjadi penguasa Cirebon menggantikan kedudukannya. Lalu Ratu Dewi Pakungwati tersebut menikah dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian oleh Sunan Gunung Jati Keraton Dalem Agung Pakungwati dikembangkan untuk mensyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sehingga Keraton Dalem Agung Pakungwati di kota Cirebon, Jawa Barat ini, menjadi awal berdirinya keraton atau Kasultanan Cirebon dan Banten.
Dalam sumber lain menyatakan, bahwa pengangkatan Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Cirebon, karena sebelumnya Pangeran Walang Sungsang tidak memiliki anak laki-laki. Dari perkawinan pertama ia dengan Nyi Endang Ayu atau Endang Gelis, Pangeran Walang Sungsang memperoleh 7 anak perempuan. Sementara dari perkawinan keduanya dengan Nyi Mas Kencana Larang, juga melahirkan anak perempuan yaitu Nyi Mas Pakungwati. Oleh karena itu, karena pada mulanya tidak memiliki anak laki-laki, akhirnya Pangeran Walang Sungsang menyerahkan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon kepada Sunan Gunung Jati, serta menjodohkannya dengan Nyi Mas Pakungwati. Meskipun begitu, selepas Syarif Hidayatullah menjabat sebagai Sultan Cirebon, ternyata Pangeran Walang Sungsang dianugerahi 2 anak laki-laki yang kelak dikenal dengan nama Pangeran Kejaksan dan Pangeran Pajarakan. Selama menikah dengan Syarif Hidayatullah, Nyi Mas Pakungwati tidak dianugerahi anak, sebab beliau wafat sebelum memperoleh keturunan. Wafatnya Nyi Mas Pakungwati dalam legenda yang dituturkan turun-temurun, yang kala itu berkedudukan sebagai Ratu Cirebon, dikisahkan berkaitan dengan sebuah serangan Menjangan Wulung. Menjangan Wulung dikisahkan sebagai makhluk pengganggu yang dikirim orang-orang yang membenci Islam di Cirebon. Menjangan Wulung sengaja diletakkan di kubah Masjid Agung Cirebon Sang Cipta Rasa, agar efeknya membuat orang yang berada di dalam masjid menjadi kepanasan, sehingga tidak betah berlama-lama beribadah di Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Menghadapi musibah tersebut, Sunan Gunung Jati bersikap waspada. Beliau selalu berkholwat, mencari petunjuk yang baik kepada Allah, untuk menghadapi musuh yang sulit dimusnahkan. Dari hasil kholwat yang dilakukannya tersebut, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk, bahwa Menjangan Wulung dapat diusir dan dibunuh dengan cara melakukan zikir semalam suntuk di masjid. Akan tetapi biarpun dapat dibunuh nantinya akan ada korban dari orang yang dicintai oleh Sunan Gunung Jati. Demi menenteramkan Cirebon dari gangguan Menjangan Wulung, Sunan Gunung Jati kemudian mengumpulkan seluruh keluarga serta para pejabat istana, untuk melakukan zikir di dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Zikir dilakukan selepas Isya hingga waktu subuh. Pada saat menjelang subuh Menjangan Wulung yang melekat di atas kubah Masjid Agung terbakar dan meledak. Konon ledakannya terdengar sangat kencang, akan tetapi berbarengan dengan hancurnya Menjangan Wulung, Sunan Gunung Jati diterpa kesedihan yang mendalam, sebab konon, Nyi Mas Pakungwati wafat di dalam masjid dalam keadaan bersujud. Selain Nyi Mas Pakungwati ada lagi 1 orang lagi yang wafat, yaitu Nyi Mas Kadilangu, yakni adik dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Hingga sampai sekarang, Keraton Dalem Agung Pakungwati Kasultanan Cirebon ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah maupun wisatawan dari mancanegara, terlebih saat digelarnya tradisi Kliwonan dan Napak Tilas, bahkan Panjang Jimat. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.